Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soli dan solihah, kelas 4 Pulau Jawa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita walaupun melalui daring atau jarak jauh. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan. Kring, kring. Kalian bisa dengar suara itu? Atau suara bu guru? Atau juga suara burung di angkasa? Itu semua adalah bunyi. Saat ini kita akan belajar tentang muatan IPA, pengertian bunyi. Coba perhatikan. Bunyi bisa terdengar oleh telinga kita. Alhamdulillah, Allah menciptakan manusia dengan sempurna, diantaranya menciptakan organ telinga kita sehingga kita bisa mendengar dengan bantuan adanya getaran. Karena bunyi bisa terdengar karena adanya getaran. Anak-anakku sekalian, dapatkah kalian bertepuk tangan hanya dengan satu tangan? Bisa tidak? Tentunya jawabannya adalah tidak. Coba kalau kita tepuk tangan berbarengan. Terdengar suara bunyi? Ya, hebat. Terdengar suara bunyi tepukan. Atau, dapatkah kendang berbunyi tanpa dipukul? Tentu jawabannya tidak. Selanjutnya, ada seruling. Seruling juga alat musik. Jika tidak ditiup, apakah dia akan menimbulkan bunyi? Tentu tidak. Dan alat-alat yang lain juga seperti itu. Jawabannya tidak. Mengapa? Mengapa tidak berbunyi? Anak-anak sekalian, karena bunyi hanya dapat dihasilkan oleh dua atau lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Contohnya, coba kita ulangi tepuk tangannya. 1, 2, 3. Bisa menghasilkan bunyi? Coba 1, 2, 3. Bisa menghasilkan bunyi? Yeay, berhasil ya. Kalian sudah bisa mendengar adanya bunyi tepuk tangan. Adakah di antara kalian yang tahu apa sih itu bunyi? Bunyi adalah merupakan sebuah getaran di udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Macam-macam sumber bunyi diantaranya alat musik. Ada gitar, ada biola, kendang, dan lain sebagainya. Di sini, kendang itu dipukul, maka terdengarlah suara kendang. Kemudian di sini ada kecapi dipetik, terdengar suaranya. Ada angklung, dengan cara digoyang dia akan menghasilkan bunyi. Ada juga saluang atau seruling dalam bahasa kita, itu namanya seruling, kemudian ditiup menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak sekalian, syarat terjadinya bunyi adalah adanya benda yang bergetar. Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Yang ketiga, adanya indera yang menerima getaran sumber bunyi atau telinga kita. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi, yaitu dapat merambat, termasuk gelombang longitudinal, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan lain sebagainya. Berikut pembuktian bahwa bunyi dapat merambat melalui media perantara, yaitu 1. Bunyi merambat melalui udara. Kalian bisa lihat di sini gambar apa? Ya, saat lonceng digerakkan, maka kita mendengar bunyi lonceng teng teng karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Selanjutnya, kalian tempelkan telinga kalian
letakkan di atas meja, maka suara ketukan akan terdengar lebih keras. Yang ketiga, bunyi merambat melalui zat air. Ambil corong dan ember berisi dengan air hingga bagian bawahnya terendam. Kemudian jika diketuk salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan, maka akan terdengar suara ketukan. Tuk, tuk. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang bunyi, apa yang dimaksud dengan bunyi, kemudian cara mempraktekkan untuk bisa menghasilkan bunyi dan benda-benda yang menghasilkan bunyi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa bertanya ke Bu Guru, dan jika ada tugas kalian selesaikan di sini, tugas buku paket 4A halaman 11, kerjakan di buku paket dan dikirim ke Bu Guru. Kurang lebihnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.